kabar bohong dan kabar yang memang bisa meresahkan masyarakat, ya, sehingga dengan mudahnya masyarakat kita terkotak-kotak atau diadu dombakan, ya, oleh kelompok-kelompok orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, akan tetapi menginginkan kekacauan di Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dari pendidikan Pancasila adalah yang paling sulit ini. Krisis keteladanan yang diperlihatkan para elit politik, ya, di negara ini dengan memperlihatkan gaya hidup yang hedonistik. Ya, lihat anggota dewan kita dari cara bicara yang arogan, terkesan sombong, pengen menang sendiri, mempunyai harta yang sangat hebat, ya, mobil-mobil yang sangat mewah, kadang-kadang menggunakan fasilitas negara secara berlebihan. Ya, ini terjadi di negara kita. Nah, ini tantangan yang paling mudah sekarang dan ke depan, ya, di mana pendidikan Pancasila ini, ya, di tengah perubahan dan zaman yang begitu cepat, mulai ditinggalkan, mulai hilang dari masyarakat secara pelan-pelan, meskipun masih ada banyak orang-orang yang menginginkan atau memang memahami serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini dengan secara murni dan konsekuen. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan, ada yang tanyakan? Muhammad Farhan, ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Pak. Pak Safara, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Amelia Agatha, ada yang ditanyakan? Oke, jadi sambil jalan. Terima kasih, Muhammad Farhan. Ya, Pak Safara, bagaimana menurut opini Anda terkait dengan kejadian, ya, berkaitan dengan Menteri Agama? Sama sih Pak, kayak Farhan tadi, kayak kita kan tahu kalau azan itu panggilan sucinya umat Islam gitu untuk beribadah kepada Allah, yang mana beda jauh sekali dengan gonggongan anjing yang notabene-nya itu gimana ya Pak ya, kan kalau gonggongan anjing yang berlebihan juga kadang-kadang mengganggu gitu. Kalau memang disetarakan antara suara azan dengan gonggongan anjing rasanya kurang pas gitu loh Pak, kurang etis, dimana berarti itu merendahkan azan itu sendiri gitu, esensi dari azan itu sendiri. Oke, terima kasih Ispa dan Muhammad. Ini salah dua contoh jawaban, ya. Jadi bagus, betul juga, ya. Hak setiap warga negara mempunyai pendapat masing-masing. Cuman yuk kita sama-sama belajar. Di sini apa yang kita harus pelajari terkait dengan banyaknya kasus-kasus seperti itu. Ya, saya melihat di sini antara masyarakat dan pejabat publik ini sudah, menurut saya, mulai luntur nilai-nilai Pancasilanya. Jadi membuat suatu pernyataan, kemudian memberi komentar itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga kadang-kadang muncullah atau keluarlah pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat kita menjadi gaduh. Ini salah satu poin penting yang harus disikapi bersama. Seharusnya sebagai pejabat publik, seorang menteri itu dalam hal statement, pernyataan atau opininya harus disampaikan dengan bijaksana, ya, tidak hanya asal ngomong, ya, meskipun saya yakin tidak ada muatan untuk merendahkan agama Islam dan lain-lain, tapi di sini terlihat sekali bahwa masih ada warga negara kita yang memang ketika menyampaikan sesuatu itu tanpa dilandasi oleh cara berpikir yang bijaksana.
Tidak hanya Menteri Agama saja, kasusnya masyarakat Dayak oleh Edi Mulyadi, kemudian perendahan martabat orang Sunda oleh anggota Dewan. Ini salah satu beberapa contoh yang memang mencerminkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan menyampaikan pendapat itu ketika tidak dilakukan dengan adab yang baik, ya terjadilah konflik. Ya, ini yang tidak diharapkan. Nah, yang lebih menambah parah lagi adalah contoh anggota Dewan kemarin April Dahlan itu bermasalah. Dia tidak dihukum karena terlindungi oleh Undang-Undang MD3. Ya, kekebalan hukum seorang anggota Dewan itu tidak bisa diproses hukum karena dia anggota Dewan. Ada Undang-Undang MD3. Ya. Di sisi lain, kasusnya Edi Mulyadi, dia bukan orang anggota Dewan, diprosesnya cepat. Ya. Padahal dalam sisi konteks perendahan martabat ya sesama anak bangsa ini tidak jauh berbeda. Nah, ini kita bisa pelajari bagaimana menjadi warga negara yang smart and good citizen ini, ya, supaya siapapun kita, ya, dalam posisi apapun kita, ya, baik sebagai masyarakat, ya, tugas negara maupun memang ya politikus di negara kita ini harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, sehingga apa yang disampaikan, dikeluarkan atau dibicarakan itu yang ada di forum di muka publik dan ya itu ya lebih bijaksana. Zaman digital ini semua terarsip, ya, apapun kejadian sekarang ini selalu ada yang screenshot, ada yang record, kemudian ada arsip digitalnya, sehingga orang-orang zaman sekarang harus lebih hati-hati lagi, ya, ketika dia menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, ya, apalagi di share di media, ya, sebetulnya banyak sekali ya kejadian-kejadian. Nah, poin penting dari kenapa urgen sekali menjadikan Pancasila itu disampaikan secara terus-menerus pada mahasiswa Telkom di sini khususnya dan masyarakat luar umumnya, bahwa inilah yang ditakutkan oleh para pendiri bangsa ini. Kita ini akan berperang melawan bangsanya sendiri, bukan oleh hancur oleh bangsa lain, tapi akan konflik sesama anak bangsa. Ini yang ditakutkan, sehingga keutuhan atau nilai persatuan dari bangsa kita ini kotak-kotak. Ini yang saya takutkan. Kalau sudah seperti ini, efek lain yang akan muncul adalah perpecahan di antara sesama anak bangsa. Oke, bagus, Mespa dan Muhammad opini. Atau ada yang lain? Silakan, ada yang ditanyakan? Kesap, ada yang ditanyakan? Kesap Rakasan, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Silakan. Cukup jelas. Kemudian Aditya Septian, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak, untuk saat ini cukup jelas. Fadli Kurniawan? Sudah cukup jelas, Pak. Ananda Jati? Ya, hari ini cukup banyak yang hadir. Tidak ada, Pak. Oke, Ahmad Syahid, ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Harsha Arvin, ada yang tanyakan? Kalau gitu saya nanya lagi, ya. Saya ingin pertanyaan ke Ananda Jati Aisyah. Oke, Ananda dengar suara saya? Ananda? Dengar, Pak. Bagaimana pendapat Ananda terkait dengan, ya, dengar suara saya? Ananda, terdengar suara saya? Oke, tidak direspon. Saya lewat saja. Nuraini Fauzia? Tidak ada? Nuraini Fauzia? Ya, siapa hadir? Oke.
Bagaimana menurut pendapat Anda terkait kasus yang kemarin viral ya di negara kita, yaitu kasus yang melibatkan ancaman dari oknum warga negara atau warga negara ya sebagian kecil terhadap Menteri Agama. Ya tadi nyambung ke tadi pernyataan Menteri Agama terkait dengan pengaturan azan dan lain-lain. Ini menurut Anda gimana nih? Silakan. Anda tadi tidak ada? Nuraini silakan. Maaf Pak, tadi saya keluar jaringannya Pak. Terdengar suara saya? Iya Pak, maaf tadi saya live, soalnya jaringannya Pak. Oke, pendapat Anda terkait dengan kasus ya pengancaman terhadap Menteri Agama. Silakan, Nuraini. Pengancaman yang mau dilaporin ke polisi terkait suara gonggongan anjing itu ya Pak? Nah, pengancaman dengan menggunakan senjata. Iya. Menurut saya sebenarnya itu tidak perlu dilakukan ya Pak, perbuatannya, karena itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum juga. Jadi alangkah baiknya kalau tidak perlu melakukan ancaman-ancaman seperti itu, lebih baik diselesaikan melalui jalan yang baik Pak. Tidak perlu ada ancaman-ancaman seperti itu karena berbahaya dan juga melanggar hukum juga Pak. Ya, terima kasih Nuraini. Selanjutnya Telma Brigita Firdaus. Telma dengar suara saya? Iya Pak. Pendapat Anda bagaimana? Iya Pak, menurut saya juga seperti Nurani tadi, itu ancaman seperti itu seharusnya diselesaikan dengan baik. Gak perlu nggak perlu melakukan hal-hal tersebut, karena kita ini adalah negara kesatuan. Itu akan merusak kesatuan kita dan itu akan menjadi ancaman bagi generasi-generasi muda pada saat ini untuk bagaimana kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan masyarakat yang dimana kita akan di situ kita kan berbeda-beda, jadinya dengan masalah itu kita bisa terpecah-pecah lagi karena dengan tindakan-tindakan seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Tama. Satu lagi Nurul Fitri. Alia. Iya Pak. Silakan. Kalau menurut saya juga emang sepantasnya nggak usah pakai ancaman-ancaman gitu, karena emang kan tidak sesuai dengan hukum juga kan ya Pak. Sebaiknya lebih diselesaikan lewat jalan yang lain gitu Pak, seperti klarifikasi minta maaf atau mungkin serahkan aja ke pihak yang berwenang gitu Pak. Menurut saya nggak usah ngancam-ngancam gitu. Ya. Oke, bagus Nurul, Nurama, Nuraini. Nah ini yang menurut saya harus disikapi secara serius. Ya, kenapa? Pendidikan Pancasila itu penting. Ya, dari dulu sudah ada program, ada aturan terkait dengan pendidikan Pancasila, tapi pasca reformasi ya dicabut sehingga tata hukum perundang-undangan dan kehidupan sosial politik di kita berubah semua.
Jadi orang sudah mulai mengabaikan apa itu Pancasila. Buat apa belajar Pancasila? Bosan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini belajar tentang Pancasila. Ya. Negara mempunyai kewajiban untuk mendidik, ya, melahirkan generasi-generasi yang memang bisa mempertahankan eksistensi NKRI ini. Kalau generasi muda yang sekarang Anda hidup dan nanti pada masa depan itu Anda yang memimpin dan menggantikan kepemimpinan yang sekarang, kalau tidak terus disampaikan terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila, ya, bagaimana negara ini bisa bertahan kemudian? Kita bisa belajar dari banyak negara-negara asing di dunia, ya, bagaimana suatu negara itu menanamkan nilai-nilai ideologinya pada masyarakat. Di Cina ada, ya, di Korea Utara seperti apa tentang ideologi mereka, ideologi komunis. Di Amerika, negara Eropa Barat itu ada menanam nilai-nilai, ya, kenegaraan dan nilai-nilai terkait dengan ideologi negara. Setiap negara ada dan berbeda-beda. Khususnya di Indonesia, justru kita ini menjadi apa ya, tempat yang atau negara yang sangat, ya, terbuka, karena dari posisi secara demografis saja posisi kita ini ya diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, ada di persimpangan, ada di tengah, jadi pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Ditambah dengan teknologi yang semakin maju, sehingga ruang dan waktu itu tidak dianggap lagi suatu masalah. Ya, akan tetapi dampak dari itu semua adalah penetrasi nilai melalui teknologi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang tanpa kalau tidak disiapkan oleh pemerintah, kita ya akan menggeser nilai-nilai yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai Pancasila. Perilaku sopan, perilaku beradab di masyarakat sekarang sudah mulai tidak terlihat. Anak-anak cenderung cuek, ya, ketemu orang dewasa kadang-kadang acuh tak acuh, ketemu orang tua pun kadang-kadang tidak bertegur sapa. Ya, ini yang saya khawatirkan dan saya resahkan sampai sekarang. Ya, kenapa pendidikan Pancasila ini, ya, sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ya, kita ini kekurangan sosok tauladan. Ya, siapa dia? Ya, orang-orang yang terlibat dalam kepemimpinan bangsa ini. Ya, ada presiden, wakil presiden, anggota dewan dan pejabat negara lainnya yang seharusnya mereka ini memperlihatkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, tapi justru mereka sebaliknya, sehingga masyarakat banyak yang tidak percaya dan terakumulasi dalam sebuah curhatan, ya, terakumulasi dalam sebuah cuitan, ya, misalkan tagar buat apa lapor polisi, pernah dengar belum, Mispat? Ya, pernah dengar tagar buat apa lapor polisi? Ya. Pernah dengar, ada yang pernah dengar, Mispat? Pernah, Pak. Nah. Muhammad, pernah dengar? Muhammad Farhan? Benar, Pak. Nah, ini adalah dampak dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun dilakukan oleh oknum, ya, pegawai negara tersebut, ya, ke oknum polisi tersebut. Tapi yang jelas masyarakat di Indonesia cenderungnya ketika dia viral, ada kejadian mereka viralkan, ya, respon dari negara cepat sekali untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi kalau tidak viral, ya, kadang-kadang cuek-cuek saja. Ya, sekarang bagaimana kelanjutan dengan kasus anggota dewan yang merendahkan suku Sunda, bahasa Sunda, Arteria Dahlan? Kasusnya kemana? Kok menguap begitu saja? Ya, padahal dia menghadapi 2 kasus, satu penistaan agama bahasa Sunda,
satu lagi kasus menurut saya harus diproses hukum ya dengan penggunaan nomor polisi ya, satu nomor polisi dalam 5 mobil yang berbeda ya, jadi satu plat nomor pejabat polisi, tapi dia copy, dia perbanyak menjadi 5 nomornya sama, tapi dipakai untuk mobil-mobil dia. Ini bagaimana ceritanya ya, dan itu tidak diproses hukum. Alasannya bahwa anggota dewan itu kebal hukum dan dilindungi oleh undang-undang MD3 ya. Terus terang saya kecewa sekali ya ketika mendengar itu semua. Kemudian kasus-kasus pengusiran beberapa pejabat di BUMN oleh anggota dewan ya ketika rapat dengar pendapat ya, kesannya anggota dewan ini paling suci, paling hebat, paling mengerti, paling berkuasa, sehingga orang-orang yang datang ke sana itu harus sesuai dengan kemauan mereka gitu ya, luar basis, padahal mereka tidak nyadar bahwa mereka itu sebetulnya wakil rakyat yang dipilih rakyat itu untuk bisa menjalankan amanah dari rakyat itu sendiri. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Pak? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Punya opini tidak? Silakan, Pak. Opini tentang apa, Pak? Tadi literasi tentang undang-undang terkait dengan ITE dan hukum dan kesadaran terkait dengan hukum itu sendiri. Silakan. Sebenarnya saya setuju sih sama Bapak tadi, kalau emang sekarang kita ini perlu banget sosok yang bisa kita teladanin, baik itu dari pemerintahan, politisi, ataupun juga petinggi-petinggi lainnya, dimana kita memang emang itu kan memang salah satu tugas dari pemimpin ya Pak ya, sebagai contoh dan leader bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kalau menurut saya emang sebenarnya pemerintah ataupun petinggi-petinggi negara itu sendiri dulu yang harus benar-benar dipastikan gitu pemahaman ataupun pengertiannya tentang Pancasila dan hukum-hukum negara Indonesia. Oke, bagus. Saya sih. Terima kasih, Mas Pak. Nah, itu. Jadi kalau negara kita bicara masyarakatnya harus taat tertib hukum, taat hukum, harus begini dan begitu, itu wajar. Dan itu akan lebih baik lagi ketika pejabat publik, pejabat negara pun melakukan hal yang sama. Ya, jadi antara pemerintah dengan masyarakat itu klop. Ya, dan tadi figur atau sosok pun harus lebih dominan sebetulnya. Kalau di rumah kita punya figur ibu dan ayah di rumah. Di sekolah ada guru, di kampus ada dosen, ya. Atau di lingkungan masyarakat ada tokoh masyarakat, atau di lingkungan spiritual ada ustadz, kiai dan lain-lain. Di lingkungan komunitas ada leadernya. Nah ini yang harus sebetulnya yang harus lebih memahami bahwa yang terpenting di dalam penyampaian dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila itu adalah dengan memberikan contoh secara langsung. Kita bicara demokrasi, tapi kadang-kadang kita tuh tidak melakukan hal demokrasi tersebut. Kita ini tahu hukum, tertib hukum, tapi kadang-kadang kita menjauhi dari hukum tersebut. Ya, banyak fenomena-fenomena secara kontroversial isu terjadi di negara ini. Ya, tapi yang selesai kemudian yang beres kasusnya sampai pengadilan itu hanya beberapa saja. Yang lainnya masih belum bisa tersentuh. Ya, contoh ada anak bangsa yang dia mempunyai posisi sebagai pejabat publik dulu. Ya, dia bicara tentang nasionalisme, dia bicara tentang patriotik, dia bicara tentang kebangsaan, tapi ketika upacara bendera di Istana Negara, dia itu nggak pernah hormat kepada bendera. Ya, nanti googling saja nanti Anda siapa dia. Ya, tapi kalau bicara ke orang-orang ya itu idealis sekali, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi dianya sendiri tidak melakukan itu. Ya, tadi ada kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme terkait dengan pejabat negara. Ya,
Kenapa kasus Setia Novanto itu viral? Karena memang melibatkan korupsi yang fantastis dan banyak orang. Kebetulan saja Setia Novanto yang jadi tumbal dari kasus korupsi berjamaah itu. Belum kasus-kasus masa lalu yang memang belum selesai. Ya, oke, bagus Mas Prat pendapatnya. Ada yang tanyakan lagi? Silakan sebelum saya lanjutkan. Ya. Jenderal Sukma ada yang tanyakan? Jenderal Sukma ada yang tanyakan? Kemudian Farhan Aidan ada yang ditanyakan? Farhan? Dengar suara saya Pak Farhan? Tidak ada, Pak. Bagus Gilang ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, kita lanjut. Sudah terlihat PowerPoint? Sudah ya? Oke. Berikut ini adalah penggalan pidato Presiden B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia pada pidato kebangsaan 11 Juni 2001. Ini 2001. Jadi ada kegelisahan dalam diri almarhum Presiden B.J. Habibie terkait dengan lenyapnya Pancasila. Ya. Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila itu lenyap dari kehidupan kita. Pertama, situasi, lingkungan, kehidupan telah berubah dengan cepat, baik tingkat domestik, regional maupun global. Situasi kehidupan lingkungan bangsa Indonesia sejak tahun 45 sampai sekarang, sampai 2001 ya, 56 tahun yang lalu, mengalami perubahan yang amat nyata dari masa ke masa. Nah, ini beberapa perubahan diantaranya menurut pidato Pak Habibie. Terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan gagasan hak asasi manusia tanpa diikuti dengan kewajiban asasi manusia. Pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat ya menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini menurut Pak Habibie. Ini pada 2001 Pak Habibie sudah bicara tentang masa depan. Termasuk Pak Harto pun pernah bicara pada pidato atau wawancara dengan media TVRI. Jadi Pak Harto pada saat itu ditanya tentang tahun 2020 ke atas itu akan seperti apa. Jadi tahun 2000 itu pidato almarhum Pak Harto itu sekitar tahun 90-an. Jadi dari 90 saja Pak Harto sudah memprediksi bahwa tahun 2020 ke atas itu akan seperti apa. Yang sekarang dewasa adalah produk masa lalu. Ya, artinya yang sekarang memimpin, yang sekarang ada hidup di orang dewasa sekarang adalah produk masa lalu. Jadi kalau masa lalu itu tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana masa depannya baik? Nah, termasuk sekarang pendidikan Pancasila itu masuk ke dalam undang-undang Sidiknas ya, yang memang harus disampaikan kepada para mahasiswa. Tujuannya adalah mempersiapkan warga negara muda ya, agar mempunyai karakter, mempunyai adab, mempunyai etika, kemudian cinta tanah air dan lain-lain ya, yang tujuan akhirnya adalah menjadi smart and good citizen, warga negara yang cerdas dan baik, memahami hak dan kewajiban, memahami peraturan dan kesepakatan, kemudian menjadi warga negara yang memang mandiri. Ya. Ketiga, esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan itu seperti apa? Ya, kalau yang ditawarkan dalam Undang-Undang Sidiknas, ya, terkait dengan pendidikan Pancasila dari Dikti bahwa materi Pancasila atau pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu harus mencantumkan terkait dengan pengantar, yang kedua Pancasila dalam kajian sejarah, ketiga Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini amanat dari Undang-Undang ya Republik Indonesia tahun 2012 ya.
tentang pendidikan Pancasila itu sendiri. Pentingnya atau urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ya, ini ada hasil survei dari media Kompas, datanya sudah lama terkait dengan Pancasila. Jadi yang warna hijau yang 48,4 itu warga negara kita ya tidak mampu menyebutkan sila Pancasila dengan baik dan lengkap. Kemudian 42,7 salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang merah ini 60% adalah ya selain salah menyebutkan sila-sila Pancasila dan cenderung kata-katanya pun tidak nyambung gitu ya. Jadi sangat jauh sekali dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, pengertian pendidikan Pancasila. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya ini tercantum terkait dengan pendidikan. Jadi, usaha sadar yang terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau para mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ya. Kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Pancasila merupakan hanya salah satu cara menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, maka pendidikan Pancasila itu ya wajib diberikan di semua jenjang perguruan tinggi. Adapun masih ada ya perguruan tinggi yang memang tidak melaksanakan amanat undang-undang ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan, saya buka kolom. Kalau tidak bisa di on mic, boleh di kolom chat kalau ada yang ditanyakan. Ya. Aditya Septian, ada yang ditanyakan? Silakan Aditya. Amelia Agatha, ada yang ditanyakan? Ananda Jati Aisyah, ada yang tanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Andika Idam Putra? Enggak ada, Pak. Aman. Bagus Gilang? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, selanjutnya dari bawah Yasro Gomos Nainggolan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya tanda ya. Wasilah Rohim, ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Selanjutnya Sekaruning. Siap, belum ada, Pak. Rafa Krisnamurti, ada yang tanyakan? Siapa? Belum ada, Pak. Priyamita Hartati. Awan. Belum ada, Pak. Oke, bisa dipahami tapi Om? Bisa, Pak. Oke. Nah, alhamdulillah kalau bisa. Ini ada pertanyaan buat Awan. Ya. Anda lahir di generasi digital, generasi milenial. Tapi menghadapi kondisi yang terbati dan tertata dan teratur di negara kita ini seperti apa sih? Ya. Dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah masyarakat untuk menghadapi perubahan ini? Silakan, Awan.
Menurut saya kalau perkembangan teknologi itu udah hampir nggak bisa dihindarin. Jadi salah satu cara untuk menata balik negara ini itu sebenarnya salah satunya itu bisa melalui edukasi, dan mungkin salah satu cara yang lebih ekstrim itu melalui peraturan. Jadi sehingga ada peraturan yang dibuat, ada sanksi, lalu ada edukasi. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, terima kasih kawan. Ya, analisisnya cukup bagus. Selanjutnya saya ingin Bramastri. Silakan. Siapa? Ya mirip-mirip aja sih Pak, karena emang teknologi saat ini kan memang nggak bisa dihindari lagi ya. Jadi harus pemerintah tuh harus beradaptasi sama teknologi ini Pak. Jadi kuncinya bahwa pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, berkaitan dengan teknologi. Iya Pak. Bagus, Mas. Selanjutnya Amelia Agatha. Silakan. Oke, terima kasih Amelia ya, dan tadi Bramas dan Vespa. Nah ini, jadi memang ketika kondisi yang sekarang mulai terkotak-kotak dengan hadirnya teknologi, seharusnya masyarakat pun lebih peka terhadap perubahan itu, tidak terbawa dan ya terbawa arus oleh nilai-nilai yang datang dari luar. Ya, siapa yang harus disalahkan atau siapa yang bisa berbuat sesuatu? Ini dalam kasus di negara kita, ya, setiap peradaban ya mempunyai ciri ya masing-masing, dan tentu saja termasuk Indonesia ini dengan nilai-nilai Pancasilanya ya, yang kemudian diturunkan dalam tata perundangan dan kemudian diimplementasikan kepada masyarakat, seharusnya menjadi pedoman yang memang dilakukan ya. Tidak seperti sekarang justru kita ini sedikit melupakan ya terkait dengan nilai-nilai itu. Bagus ya, tadi dari siapa tadi ya, Bramas, kemudian dari siapa, Amelia ya. Oke, silakan ada yang tanyakan, boleh lewat kolom chatting. Ini dari 80 orang, silakan yang saya catat. Sini yang masuk 80 orang ya. Oke, selanjutnya terkait konten pertemuan pertama, saya masih melihat beberapa orang yang tidak mengakses dari konten pertemuan pertama ya. Jadi saya tahu misalnya Mespa kemarin ikut Google Meet dan buka lecture note, tahu, dan siapa saja, terus di forum diskusinya yang aktif saya tahu siapa saja yang aktif dan tidak aktif ya. Jadi tolong diingatkan kembali untuk di pertemuan kedua ini akses ya semua konten yang ada di LMS sehingga Anda dianggap mempunyai kehadiran ya. Oke, silakan ada yang tanyakan terkait dengan LMS atau memang penugasan atau memang mau dikaitkan dengan materi hari ini. Belum saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, ada, silakan. Muhammad Rizky ada yang tanyakan? Ya, Untuk saat ini belum Pak. silakan. Mespa. Pak izin bertanya, untuk di pertemuan pertama di LMS kan ada 3 aktivitas terakhir itu kalau nggak salah untuk kelas internasional ya Pak ya. Nah itu Iya. apakah kami harus menceklis juga atau enggak? Nggak usah, isinya sama, yang berbahasa Indonesia saja. Jadi karena memang mata kuliah Pancasila ini diampun juga oleh kelas internasional di saat yang bersamaan,
Jadi koordinator universitas itu membuat satu backup master ya untuk banyak kelas, termasuk kelas internasional. Tapi sebetulnya kontennya sama. Yang berbahasa Inggris tidak usah. Tapi kalau Anda mau belajar, mangga saja. Tapi yang dikerjakannya yang berbahasa Indonesia, ya. Itu. Jadi lebih tidak menyita waktu juga. Tapi kalau Anda nanti ada yang di kelas bahasa Inggris, ya harus mengerjakan yang berbahasa Inggris. Karena kemarin ada yang komplain, Pak, di kelas internasional soal-soalnya bahasa Indonesia, ya. Padahal ini pelajaran Pancasila, sebetulnya harus ke Indonesianya harus kelihatan, tapi di kelas internasional semua harus bilingual dan berbahasa Inggris, ya. Karena memang ada warga negara Indonesia yang biasa hidup di luar negeri, kurang memahami bahasa Indonesia dan hanya memahami bahasa Inggris. Banyak, Pak, di kelas internasional. Itu orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, Mas Pak. Ya, ada. Saya tahu ya. Tapi itu yang masukan untuk kami tim teaching. Jadi membuat satu master backupnya sekalian saja lah daripada satu-satu, karena kelasnya banyak sekali, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Pak. Ya, pertanyaannya. Silakan yang lain mau raise hand, angkat tangan silakan. Tidak usah ragu. Tidak usah takut, ya. Silakan, Fadli Kurniawan. Ada yang tanyakan? Daru Widian Nugraha. Belum ada, Pak. David Christian Tore. Oke. Nggak ada, Pak. Ini siapa yang barusan bertanya? Parisa, silakan. Pak, izin bertanya, untuk forum pertemuan 2 itu kan tertulis berkelompok. Apakah akan berkelompok atau individu, Pak? Sebaiknya individu saja, ya, supaya kelihatan aktivitasnya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi kalau kelompok kadang-kadang perwakilan, kadang-kadang ada yang ngerjain, ada yang enggak, ada yang nitip nama doang. Tapi kalau dikerjakan yang personal bisa kelihatan, ya. Ini misalnya Muhammad ngerjain, nitip ya gue, bahannya aja gue kirim. Kadang-kadang orang lain ngerjain, Muhammad sebetulnya ngerjain, tapi dia hanya nebeng nama saja, tapi dia tidak masuk ke LMS. Nah itu tidak terchecklist, dianggap oleh sistem nanti kehadirannya nggak ada, gitu ya. Itu ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Tadi terima kasih ya. Silakan yang lain, Muhammad, Farhan. Batu Asman. Farhan sebenarnya ingin bertanya, cuman mungkin agak keluar dari materi, Pak. Gimana? Silakan Muhammad, bebas dengan saya. Farhan minta pendapat Bapak perihal polisi yang hanya bertugas ketika emang ditugaskan saja, Pak. Jadi di daerah Farhan sendiri, ketika Farhan melihat ada polisi, terkadang dia itu lagi ada di jalan. Tapi ketika ada yang melanggar, dia itu biasa saja karena emang tidak sedang bertugas. Menurut Bapak itu gimana pendapat Bapak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Muhammad Farhan. Polisi itu abdi negara, pegawai negara, diangkat, direkrut oleh negara untuk melayani masyarakat. Dan dalam jargonnya polisi pun dia melindungi, melayani masyarakat. Tentu saja di dalam proses pelayanannya itu harus kita pun ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Mana polisi aktif di berbagai bidangnya, mana yang tidak. Kalau secara standar umum bahwa misalnya Polantas itu polisi lalu lintas, tentu saja akan berbeda dengan polisi yang bertugas dalam intelijen, nyamar, ya. Kalau yang nyamar itu tidak pakai seragam dan tidak rapi, ada yang gondrong, ada yang tatoan, padahal dia polisi, itu sedang bertugas. Nah, tapi kalau ini dalam hal ini polisi lalu lintas yang ditugaskan di setiap perempatan jalan dan dia tidak mengenakan seragam, yaitu dianggap tidak bertugas. Ya, seharusnya ketika dia bertugas ya seperti seragam lah. Ya, seperti guru ngajar di kelas pakai seragam misalnya coklat-coklat ya. Nah, pegawai negeri kelihatan kan bedanya, berarti dia sedang ngantor nih. Nah, kalau Polantas itu identik dengan seragam ya yang memang harus dikenakan setiap saat ketika dia bertugas kecuali sedang libur.
Tapi kalau ada petugas polisi yang ada di lapangan sedang bertugas tapi tidak melayani masyarakat, itu tanda kutip, ya. Artinya kenapa? Apakah dia seorang polantas atau seorang intelijen atau posisinya sebagai apa? Tapi kalau dia sebagai polantas, lantas dia dalam posisi liburan atau dalam posisi sedang bertugas kemudian tidak menggunakan seragam, ya itu tentu saja melanggar, ya. Karena memang supaya kenapa polisi pakai seragam itu supaya membedakan, ya. Pak, intel juga polisi tapi dia tidak pakai seragam, kan peruntukannya beda, ya, peruntukannya berbeda. Pak, kenapa yang staf di kepolisian, ya misalnya di kantornya itu ada banyak pakai seragam, itu kan sedang bertugas. Rata-rata kalau yang tidak sedang bertugas itu tidak menggunakan seragam kesatuannya, ya. Itu Muhammad. Jadi kalau memang di tempat Muhammad, ingat Muhammad di daerah mana? Di Majalengka, Pak. Di daerah mana Majalengkanya? Jatiwangi. Jatiwangi, ya. Ada yang seperti itu? Ada, Pak. Jadi polisinya ada di perempatan tapi nggak pakai seragam gitu? Pakai, Pak, pakai. Cuman kayak itu kayak mereka tuh kayak cuman ngerazia yang nggak pakai masker doang, padahal banyak juga yang pakai masker tapi tetap nggak pakai helm tuh. Itu adalah satu contohnya. ya, dilemanya sebagai petugas negara itu seperti itu. Ditegur, dibenci masyarakat, tidak ditegur, menyalahi aturan. Nah, berarti yang disalahkan bukan hanya polisi. Di sini perlu kerjasama antara masyarakat dengan petugas. Masyarakat punya kesadaran dan polisi pun menegakkan aturan. Jadi kan ketemu nih, ya. Polisi itu sebetulnya hanya mengawasi, yang justru yang paling penting adalah warga negaranya, masyarakatnya, ya. Makanya saya bilang selalu bicara, kadang-kadang kita ini tahu aturan, tahu hukum, tapi tidak melakukan itu semua. Ya, ini yang dari kasus Muhammad tadi. Di daerah-daerah saya pun masih ada polisi taat. Bahkan pernah ke Telkom nggak? Kampus Telkom? Belum. Pernah ke kampus Telkom nggak di Bandung? Mesra pernah? Belum, Pak. Nih saya on the spot kelakuan mahasiswa. Kalau lagi on the spot, ya, jam 7 pagi, pintu gerbang Telkom yang di Jalan Terusan Buah Batu itu, jam 7 pagi nih, saya bilang berulang-ulang, ya. Di situ ada preman, ada polisi banyak, dan mahasiswa yang berlalu lalang. Banyak di antara mahasiswa, masih ada sebagian mahasiswa, oknum saya bilang lah, oknum mahasiswa, ya, tidak mentaati aturan, ya, nggak pakai helm, pakai motor seenaknya, boncengan kadang bertiga. Ada polisi padahal di situ, ya, polisinya pun ya cuek gitu ya, karena jam padat, ya, kalau mereka berhentikan membuat jalanan semakin panjang, semakin antrian semakin padat. Jadi akhirnya dibiarkan. Tapi saya setiap hari melihat hal seperti itu. Ada apa dengan oknum mahasiswa ini atau dengan para mahasiswa ini? Dia di kuliah ke kampus Telkom yang besar ini, tapi sisi lain dia tidak melakukan aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama. Ini di kampus Telkom loh, Mespa dan Ahmad, terjadi loh setiap pagi kalau kuliah on the spot, ya, dan beberapa kampus lain, ya. Dan menurut saya ada sesuatu yang salah di sini, bukan pada polisinya, juga pada mahasiswanya. Yang jelas tidak ada titik temu, ya. Mahasiswa tidak menghargai dan polisi pun mungkin capek melarang-larang terus, diulang-ulang terus, ya. Padahal ini memang di depan kampus loh, gerbang Telkom itu ada komplek, di depan kampus itu ada jalan besar dan ada komplek kos-kosan mahasiswa. Jadi setiap pagi itu, ya, mahasiswa itu nyebrang jalan itu, wah sudahlah, seperti jalur-jalur nggak beraturan, ya, bahkan rawan terjadi kecelakaan.
Ya, ini di kampus di Dayakolot yang dekat perusahaan Buah Batu ya. Jadi mudah-mudahan suatu saat Anda bisa kuliah tersebut biar merasakan bagaimana kehidupan kampus sesungguhnya ya. Jadi kalau mau tahu kehidupan malamnya bagaimana di sekitar kampus, paginya bagaimana, siangnya bagaimana, pokoknya luar biasa sekali. Nah di situ saya bisa melihat ya bahwa ternyata penegakan hukum di negara kita ini sangat sulit sekali. Jangankan oleh orang yang tidak kuliah, orang yang setingkat mahasiswa pun masih melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak usah dilakukan gitu ya. Di kampus tidak boleh merokok, Muhammad, aturan nggak boleh, tapi masih banyak mahasiswa yang sembunyi-sembunyi pakai vape, rokok elektrik ya, berasap. Begitu saya tanya, Pak ini bukan rokok, ini vape. Ya wangi Pak, kalau rokok kan nggak wangi sama bau tembakau aja. Ya ada aja alasan-alasan seperti itu, tapi itulah dinamika kehidupan di kampus ya. Kalau digambarkan sangat luar biasa. Saya kangen kondisi seperti itu, melihat aktivitas di kampus itu dan kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam kehidupan nyata terlihat sekali ya, mana mahasiswa yang memang taat aturan, mana mahasiswa yang memang sudah agak sedikit tengil dan lain-lain banyak lah ya. Itu Muhammad ya, mudah-mudahan oknum yang ada di daerah Muhammad ini ya tidak selamanya seperti itulah ya. Oke, terima kasih ya. Silakan ada yang tanyakan lagi, boleh Mespa atau yang lain, Kasa, Regina, Amelia ya, Ahmad, Syahid, ada yang tanyakan lagi, silakan ya, silakan. Ini Wasia, silakan. Wasiatul Rohim, silakan ada yang tanyakan. Karoning, Rafa, Elma, ada yang tanyakan? Oke. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang sebentar ini bisa membawa manfaat lah buat Anda. Bagi saya pendidikan Pancasila bukan hanya dihafal, saya butuh diskusi-diskusi seperti ini tadi, interaktif, supaya nanti kita bisa bertukar informasi wawasan terkait dengan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata ya. Karena kehidupan Anda sebagai mahasiswa belum teruji sesungguhnya. Anda masih ada di rumah ya, kalau sudah di luar rumah beda cerita ya. Sekarang Anda baik-baik saja, kalau sudah dari rumah belum tentu loh ya. Pokoknya akan kelihatan sekali ya. Jadi banyak hal ya, mulai dari banyak hal lah. Kehidupan mahasiswa itu berdinamika, tapi intinya mereka datang ke kampus Telkom ini, kampus yang di Bandung ini ya untuk satu tujuan ya, membuat masa depan mereka lebih baik lagi ya. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi tolong PowerPoint-nya diakses, tidak disetting sesuai dengan hari itu, tapi Anda bisa mengerjakan maksimal 1 minggu dari sekarang. Jadi jangan lebih dari 1 minggu. Jadi kalau ada LMS pertemuan dari sekarang, jangan 3 minggu, 4 minggu baru dikerjakan. Ya, jadi karena ini perkuliahan per 1 minggu ya, ketemu sebelum 1 minggu depan sudah selesai. Biar saya ngeceknya enak. Ya, Mespa, Farhan dan lain-lain. Ya, telatnya jangan telat 2 minggu, 3 minggu, jangan. Ya, yang jelas selesai perkuliahan kalau waktu senggang, dan jangan terlalu rajin. Mespa misalnya, Pak, waktu saya kosong nih, saya kerjain aja pertemuan 14 semua dikerjain ya, jangan ya. Jadi saya juga kadang-kadang ini kuliah di sistem Pak udah hadir semua kerjain, tapi ini kan tanggal berapa, kadang-kadang mensinkronkannya saya butuh waktu juga gitu ya. Kayak gitu, mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat ya. Sekali lagi, Pancasila bukan untuk dihafal tapi dilakukan dan dicontohkan kepada masyarakat. Dan salah satu cara yang paling baik menurut saya adalah dengan mencontohkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang.